Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyerangan Distributed Denial of Service atau yang sering disebut dengan DDoS terhadap situs web KPU dan layanan-layanan online pada pemilihan presiden tahun 2024. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Resta Auzani Batuwafi, saya dari kelas SI 4607. Halo semuanya, nama saya Alvan Gunawan Ahmad dari kelas SI 4607. Halo semuanya, nama saya Mas Tenu Rizky dari kelas SI 4607. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, Pilpres 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyerangan Distributed Denial of Service atau yang sering disebut DDoS pada situs web KPU yang dimana memang situs web KPU yang kemarin itu sempat dihack oleh beberapa oknum, betul Iya, benar. begitu, Bung Alvan? Iya, Mas benar. Gaji. Kita di sini akan membahas tentang apa saja yang bagaimana dan apa kasus serangan keamanan ini terjadi, kira-kira penyebab dari kejadian ini seperti apa, dan relevansi pelajaran dengan LAN security concept itu apa, dan yang terakhir ada solusi dari pencegahan ataupun perbaikan terhadap tipe serangan di DDoS ini. Mungkin Betul. boleh langsung saja pada Bung Alvan untuk menyampaikan kesimpulan yang Anda ingin sampaikan. Oke. Mungkin kita akan bahas dari ini ya, dari awal dulu lah kayak apa sih itu DDoS kan. Jadi dari yang aku tahu sih, kalau DDoS itu adalah sebuah jenis serangan cyber security atau jenis serangan cyber lah. Yang dia itu apa ya? Sistemnya dia menyerang suatu website ataupun aplikasi. Nah, dengan cara memberikan banyak requestan. Jadi, misalkan ada website, terus dikasihlah banyak request oleh hacker lah atau siapapun itu, sampai si yang diserang tersebut itu nggak sanggup lagi gitu loh. Jadi, dia bisa down ataupun error lah intinya. Nah, kalau dari yang aku tahu ya, ya di DDoS kayak gitu. Nah, dan dengan kasus yang ini, kasus KPU kita ini, ya tentunya para hacker itu menyerang si KPU dengan requestan-requestan, dengan dengan requestan supaya si websitenya itu down. Nah, kalau yang aku tahu ya mengenai DDoS kayak gitu sih. Mungkin ada yang ini lagi yang lain. Boleh. Coba menurut Bung Aska, tanggapan terhadap penyerangan di DDoS terhadap situs web KPU tuh kayak gimana Bung Aska? Kalau dari aku sih tadi menurut Alvan benar setuju dengan pendapatnya. Jadi si oknum ini tuh nyerang dengan requestan-requestan tersebut. Nah, untuk si oknum pelaku ini, si pelaku melakukan penyerangan DDoS menggunakan jaringan komputer seperti botnet gitu, yang aku tahu ya. Jadi dia juga menggunakan, kesempatan itu buat nge-hack dalam kasus ini websitenya KPU gitu. Dan kemarin di tahun ini 2024 kemarin bulan Februari itu terjadi juga kan, dan kasusnya banyak lumayan ramai kemarin, Betul, gitu Ya. betul. sih. Nah, ini aku mau Jadi nambahin dikit ya, ntar ya. Aku mau nambahin dikit. Tadi kan ada dibilang botnet nih. Jadi buat yang nggak tahu botnet itu apa, jadi dari yang aku baca, botnet itu adalah kayak misalkan ada perangkat ya, ada perangkat yang dia itu kena malware ataupun virus yang mungkin ya entah dari mana lah, intinya ada celah sehingga malwarenya itu masuk kan ke perangkat. Nah, si perangkat itu ketika udah ada malware, dia itu mungkin bisa dikendalikan oleh si hackernya yang ngebuatnya itu. Nah, dengan si hacker ngebuat mungkin banyak malware, banyak korban. Nah, dipakailah perangkat itu sebagai objek untuk menyerang tujuannya gitu loh. Nah, kasus ini adalah KPU. Jadi dia pakai si botnet sebagai traffic dikasih ke KPU. Nah, itu sih tambahan dari aku ya. ya boleh. Gitu. Jadi Tapi kalau menurut mungkin, aku hal tersebut bisa jadi PR buat pemerintah mungkin ke depannya ya. sangat Karena dari tahun ke tahun selalu aja terjadi, apa,
kasus-kasus kayak ke-hack lah atau apalah, berarti dalam, website atau satu situs yang dibikin sama pemerintah itu terlalu gampang dan terlalu mudah untuk diretas. Jadi bisa dibilang agak kurang ya untuk kualitas dari website tersebut. Setuju, Iya, setuju. betul. Karena pemerintah juga harus waspada terhadap penyerangan di DDoS ini yang berdampak sangat fatal mungkin ya, Ya, sangat benar. fatal. Karena itu Heeh. kan mengandung unsur yang dimana mungkin bisa dibilang itu sakral karena itu terjadi karena 5 tahun sekali kan. Justru serangan DDoS ini kan dengan cara kerjanya yang mungkin, sangat mengganggu akses untuk si pengguna mengakses sistem tersebut. Jadi, DDoS ini sangat berdampak buruk lah untuk pilpres kemarin ini. Apalagi kan, Sebenarnya bukan pemakaian pilpres ini kan untuk pemimpin negara gitu ya, betul, agak betul riskan sekali, untuk diretas kayak gitu. betul, betul. Mungkin emang tidak ada yang ingin hal ini terjadi, namun, mungkin pemerintah atau orang yang ada di balik sistem tersebut bisa lebih, meng mengkoordinir sistem tersebut. Karena ya balik lagi, ini acara yang bukan acara, lebih ke pemilihan presiden itu kan untuk Indonesia sangat berdampak. Ya, benar. Jadi sebisa mungkin, hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi gitu kan. Secara di DDoS ini memang sangat mengganggu dengan adanya tadi yang sudah disebutkan botnet. Botnet itu Ya, saya setuju dengan botnet karena dia sangat di dalam, software tersebut si hacker ini bisa meng mengaturnya bagaimana cara ya, mengakses, bukan mengakses, lebih ke kayak mengganggu lah. ya Jadi, mengganggu si sistem sistem. tersebut tuh kayak kewalahan sehingga aktivitas yang terjadi di sistem KPU ini menjadi terganggu. Ya, benar. Apalagi KPU. KPU ini kan apa ya? Salah satu eh, website lah dari pemerintah kan. Yang soalnya kalau misalkan KPU mudah tuh diretas, itu kan berarti kayak menunjukkan kalau misalkan apa ya? Membuat warga jadi kayak ragu gitu terhadap Betul, ya betul. keamanan si websitenya lah. Ntar mungkin warga bisa spekulasi apakah datanya ini valid, aman, semacamnya dari ya serangan-serangan inilah. Jadi ya cukup krusial sih si DDoS ini apalagi ke KPU yang pemerintah. Itu Sangat. sih. Karena ini konteksnya bukan lagi gubernur, namun sudah sampai level tertinggi pada tahta kepemimpinan di Indonesia ini Ya, gitu kan. Kayak nggak presiden. boleh sembarang aja gitu orang yang gampang untuk meretas sebuah sistem yang masuk sehingga menghambat sebuah jalur lalu lintas tersebut sehingga orang KPU mungkin yang mengaksesnya menjadi terhambat. Bahkan memang, si DDoS ini tidak hanya sebentar, bahkan ada kasus yang kayak ini bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga ini sangat berdampak negatif untuk, pemilihan presiden, Ya, begitu. benar-benar. Apalagi pada Ada pemilu 2024 ya yang gue tahu itu nggak cuma presiden doang kan. Kayak ada DPR, betul, DPD, DPRD dan semacamnya lah banyak lah. Dan juga ini aku ada baca di tahun 2024 itu ada sekitar ini namanya DPT ya. DPT itu daftar pemilih tetap atau orang atau warga lah yang bisa buat memilih. Itu ada sekitar 204 juta. Nah, mungkin ya bisa oh iya, jadi si apa ya? Kan ketika pemilu kan otomatis banyak user yang akses website juga. Mungkin ya ini bisa ya apa ya? Memperparah juga sih sebenarnya karena di luar DDoS ya mungkin ya kena serang sama ditambah lagi nih ketika lagi pemilu yang mana pasti banyak orang akses kan, nah otomatis itu ya bisa nambah traffic lah ke websitenya yang bikin dia makin overload, makin nge-lag dan semacamnya. Itu sih tambahan dari aku. betul. Mengingat cara kerjanya juga gitu kan, kayak ya sangat, membanjiri lalu lintas yang ada di Ya, sistem itu, wah itu sangat fatal, krusial lah. Berarti masuk ke dalam bab kejadian ini tuh
dari, padatnya traffic yang mengakses website kan, gitu kan. Iya, Iya, iya. benar. Ya. Si Jadi pelaku ini, mencari celah dari hal itu, ya nggak sih? betul. Iya, iya. Jadi kayak kembali lagi tadi kayak botnet tuh. Botnet tuh kan berisi mungkin ada beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu atau berjuta-juta Iya. mungkin bahkan ya. Iya, bahkan Kayak untuk si kasus ya. ini tuh sampai ratusan juta loh. Nah, Si serangannya itu. Banyak banget. kita bisa bayangin ketika berapa ratus juta orang yang mengakses sekaligus dalam satu software. Nah, itu deh. Itu Iya. kayak itu pasti kayak berat lah buat sistem. Jadi menghambat sekali proses yang terjadi di Oke. situs KPU itu. Mungkin ada penyebab dari kejadian ini. Iya sih. Penyebabnya mungkin Bung Aska. Kalau dari aku sih yang tadi aku singgung ya, kayak dari keamanan website-nya yang lemah. Jadi dengan banyaknya yang mengakses website tersebut pada satu waktu, karena masyarakat kan yang memilih itu kayak tadi banyak, sampai ratusan juta. Ya. Jadi si, pelaku ini mencari celah dari hal itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sang pelaku ini emang nyari celahnya dari kelemahan keamanan dari website tersebut. Kalau Ya. dari Bung Alvan gimana? Kalau dari aku ya, mungkin pertama itu dari sisi apa ya? Dari bagian atau dari faktor si servernya atau websitenya lah ya mungkin lah. Kalau ini soal website, ya mungkin keamanannya kurang. Ya terus tadi tuh tentang botnet kan berarti kan dari perangkat lah. Mungkin misalkan antara perangkat si KPU-nya yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi keamanannya sehingga ya celah-celah kayak malware, virus itu nggak ada lah gitu kan. Nah, sama mungkin penyebab lainnya ya ini aku ada baca tadi itu yang tadi yang kayak aku sempat bilang itu mungkin emang karena di saat itu emang lagi banyak masyarakat atau warga yang mengaksesnya. Nah, ada juga dari sumber lain yang aku dapat ada beberapa motif kenapa dia si hacker ataupun orang ini eh, melakukan penyerangan. Yang aku baca sih ada yang emang motifnya untuk apa nih bersenang-senang ataupun ada yang ingin untuk membungkam informasi. Jadi kayak supaya informasi yang ada di KPU itu ya sulit lah untuk diakses oleh masyarakat ya mungkin dengan tujuan yang kita nggak tahu ya apa tujuannya. Kalau dari aku sih beberapa penyebabnya sih itu. Oh, mungkin dari hal itu makanya sampai sekarang itu marak terjadinya informasi-informasi hoax, ya nggak sih? Ya, Ya, mungkin bisa salah itu satu salah ininya. satu Dari oknum penyebabnya. Ya. ngasih atau kayak ngeblok tapi akhirnya sama dia bisa jadi dan itu jadi penting masyarakat itu sendiri. Oh ini aku tahu emang suara Aska kecil kah? Benar nggak? Suara, suara dari Aska mungkin Bung Aska, mic-nya terpendam. Ya Kedengeran nggak? mungkin. Halo? Oh udah Aman, aman. aman, aman. Ada ya? Betul. Nah, kayak kayak gitu sih kayaknya lebih ke informasi hoax yang emang bahaya banget buat dikonsumsi masyarakat. Nah benar. Mungkin selain dari sistem atau hoax, ada tambahan dari saya. Contohnya sebenarnya gini, celah terbesar mungkin dari sistem, dari keamanan yang kurang terjamin lah, kurang terjaga. Jadi masih bisa diretas oleh oknum-oknum yang mungkin punya dendam atau seperti apa. Cuman Hmm. ada ini bisa terjadi karena ini based on experience. Based on experience. Ini Ya dari benar. diambil dari data fakta bahwa ada orang di belakang sistem tersebut yang mungkin disuap atau di bahkan ada orang yang bagaimana ya? Orang di belakang sistem tersebut yang bisa tidak menjaga amanahnya sebagai Ya orang yang bisa. punya ini, Aduh, orang punya iya ya. tanggung jawab besar, itu tidak menutup kemungkinan karena ini ada datanya jelas, eee,
kenapa bisa orang seperti itu, mungkin ya karena, orang tersebut disuap gitu kan, atau enggak Oh, ada kayak motif politik tuh, ada motif iya iya, politik. ya Iya, motif motif politik, politiknya. betul jelas tersebut. Jadi kayak karyawan atau staf yang tidak puas atau disuap lah, kayak misalkan dari dia pendukung paslon 01 sedangkan, yang besar tuh kan 02. 02. Nah, itu jadi kayak, ya udahlah gitu kan. Kayak itu Ya. tidak bisa terhandle karena mungkin ya orang-orang di belakang tersebut lebih paham bagaimana aturan dari, sistem tersebut. Jadi kayak dia bisa saja membocorkan informasi penting gitu kan, dengan adanya kayak, di DOS tersebut terjadi halangan untuk mengakses situs tersebut, itu sih. Yap. Intinya selain sistem, kesalahan manusia juga menjadi faktor, kenapa ini bisa terjadi. Di DOS ini kenapa bisa terjadi, selain sistem. Mungkin setelah kita membahas apa dan bagaimana kasus, dari, serangan keamanan ini, jadi ada penyebab juga, ada bagaimana apa, lalu mungkin relevansinya dengan pelajaran, materi yang pernah kita pelajari, LAN security concept. Coba bagaimana Bung Aska untuk tanggapannya? Oke, mungkin relevansi atau keterkaitan kali ya dengan, materi LAN atau local area network ini ya. Jadi mungkin menurut aku lebih ke apa ya, yang aku tangkap, yang aku baca juga ini lebih ke deteksi dan responnya. Jadi di sistem ini tuh, diperlukan deteksi yang cepat untuk penyerangan dari DDoS ini. Jadi karena dengan adanya, apa namanya, keamanan jaringan dari LAN atau local area network ini, jadi ada, apa sih namanya, berkuranglah dampaknya dengan adanya deteksi dan respon ini. Bagaimana atau dari Bung Alvan? Kalau relevansi ya, tadi aku juga sempat baca, ini sih berhubungan karena berhubungan dengan security ya, mungkin kalau di DOS kan bisa menyerang server, website ataupun menyerang perangkat. Nah, mungkin ya relevansinya apa ya? Lebih ditekankan ke penggunaan tools-tools alat-alat yang mungkin bisa membantu mengurangi adanya celah-celah yang bisa dimanfaatin untuk melakukan tindakan serangan cyber lah. Itu satu. Yang selanjutnya adalah em, kalau misalkan di DOS nih, di DOS yang aku baca-baca itu kan dia nyerang itu di luarnya. Jadi itu kan sistem tuh ada beberapa layer. Nah, di DOS itu nyerang bagian luarnya doang. Kalau dari yang aku baca di DOS itu menyerang layer 7 atau layer paling luar. Nah, di mana itu adalah layer aplikasi. Sedangkan kalau dari materi sih kan kita tuh banyak bahas layer 2-nya tentang apa ya? STP dan semacamnya lah. Cuman itu sebenarnya nggak ada masalahnya, kayak kita udah ngasih keamanan dari layer-layer bawahnya lah. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ya sebenarnya sih layer 7 atau aplikasi itu ya di DOS tuh nyerangnya ke layer 7. Cuman intinya tadi nggak ada masalahnya untuk menambah keamanan dari layer 2 atau layer semacamnya. Kalau dari aku sih, ya mungkin itulah. Setuju. Dengan, eee, relevansinya LAN security konsep ini memang sangat relevan dengan kasus di DDoS ini karena ya balik lagi kepada keamanan dari sebuah sistem yang di mana sistem tersebut harus menanggulangi manajemen risikonya. Jadi serangan keamanan terhadap situs web KPU ini memperkuat pentingnya manajemen risiko. Jadi kayak LAN security mencakup identifikasi resiko-resiko apa yang didapatkan ketika resiko tersebut terjadi. Kayak Ya, kita diserang di DOS, tanggapan dari LAN security konsepnya tuh kayak gimana? Kita harus secara cepat untuk menanggulangi hal tersebut. Adapun ya intinya kepada kesadaran keamanan, ya, keamanan dari sebuah sistem.
Mungkin ada penambahan dari tadi layer. Layer itu sebenarnya betul kata Bung Afan terjadi di layer 7. Namun kita tidak ada salahnya juga untuk memperkuat keamanan yang ada pada layer-layer di Ya, bawahnya. Ketika ya, kita sudah memperkuat layer bawah, pondasi kuat, insya Allah ke atasnya makin kuat. ya, Bukan begitu, Bung benar. Afan? Benar sekali, benar-benar. Benar sekali. Setuju. Mungkin dari keamanan LAN security konsep cukup karena intinya ya pada keamanan sistem juga kan. LAN security konsep itu kan eh, sangat berkaitan dengan keamanan. Jadi ketika ada pertanyaan relevan atau tidak LAN security konsep ini terhadap serangan-serangan seperti eh, tadi di DOS, yaitu sangat relevan Mhm. karena itu juga termasuk dari sebuah bukan pembobolan ya, Serangan cyber lah. mengganggu sistem lah ya, seperti itu. Ya, Tuh. Nah, mungkin setelah kita membahas bagaimana dan penyebab dari kejadian ini, terus ada relevansinya dari DDoS terhadap LAN security konsep itu apa. Ketika sebuah sistem terjadi penyerangan, pasti orang-orang yang back end dari sistem tersebut, back end front endnya tuh apa solusinya? Coba tanggapan dari Bung Alvan. Em, mungkin ya kayak tadi sih, peningkatan keamanan ya. Mungkin bisa kalau dari sisi sistem, mungkin sempat beberapa aku baca ada yang bilang boleh pakai firewall, boleh pakai antivirus. Nah, soalnya kan firewall itu gunanya untuk mengelola, mengatur jaringan atau ya berhubungan dengan jaringan lah, mana yang boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk. Nah, terus antivirus mungkin lebih ke arah keamanan perangkat lah ya, supaya nggak ada malware ataupun celah-celah ya, supaya virus bisa masuk ke perangkat. Nah, itu satu. Terus mungkin salah satunya ini selalu update OS dan software karena eh, bisa jadi celah. Nah, tadi celah itu kalau yang kubaca ya mungkin bisa jadi ada dari software yang mungkin ada celahnya. Nah, dengan kita sering update mungkin dari OS, software, biasanya kan itu celahnya bakal diperbaiki lah oleh si softwarenya itu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya edukasi. Jadi nggak hanya dari sisi sistem tapi dari orang-orang yang ada di sana, jadi kayak kita kasih tahu lah basic-basic keamanan di cyber, terus mungkin kayak apa sih cyber itu, cyber attack gimana, gimana cara mengatasinya, apa-apa aja gitu, kendalanya dan semacam lah, intinya kita mengedukasi orang-orang yang ada di sana. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Coba Bung Aska, bagaimana tanggapan Anda terhadap solusi DDoS-nya? Buat penjelasan Bung Alvan tadi lumayan cukup lengkap ya, cuman aku mau nambahin di sini, ternyata, untuk pencegahan atau solusi dari penyerangan DDoS ini ada yang namanya layanan anti DDoS. Dan itu baru tahu banget setelah aku baca-baca. Ternyata, layanan ini itu sebuah layanan penyedia cloud atau kayak perusahaan keamanan cyber gitu. Jadi nanti mungkin si, developer bisa menggunakan layanan tersebut untuk, penyesuaian di websitenya agar terhindar dari serangan di DOS ini. Terus mungkin dari segi, pandangan developer sendiri untuk, memprioritaskan skalabilitas infrastruktur dari website tersebut. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk dari segi keamanan dan, traffic dari websitenya. Jadi kayak kasus ini kan KPU nih yang akses kan lumayan banyak ya, seluruh masyarakat Indonesia, hampir ratusan juta. Nah, mungkin bisa difokuskan di skalabilitas infrastruktur websitenya. Itu sih kalau dari aku untuk solusi. Dari serangan DDoS ini.
Mungkin penjelasan dari Bung Alvan dan Bung Aska tuh sudah mencakup semua. Cuman saya izin menambahkan, tadi ada bagaimana cara meng-counter DDoS ini. Ya salah satunya dengan jelas, yaitu meningkatkan keamanan dari sebuah sistem. Mungkin ada yang dinamakan IPS dan IDS. IPS itu singkatan dari Intrusion Prevention System, yang dimana itu tuh merupakan software pencegahan penyusupan yang memadukan dua fungsi, yaitu fungsi firewall dan intrusion detection system. Jadi ketika dua ini di-combine, ini akan memperkuat sebuah sistem yang dimana ini akan dilakukan secara bersamaan dan otomatis. Jadi ketika firewall, IPS, dan IDS digabungkan, ini dapat meng-counter DDoS ini. Dan solusi memang sangat dibutuhkan, sangat harus dibuat, karena ya kita tidak tahu ini kapan terjadi dan kita juga tidak mau kan hal seperti ini terjadi. Namun apa salahnya ketika kita mencegah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ada Nah, mungkin intinya memperkuat keamanan infrastruktur sebuah sistem tersebut. ya, Selain itu ada juga load balancing. Load balancing jadi ketika saya baca ada beberapa memang yang counter telak. Mungkin ini sangat susah untuk dilawan oleh DDoS. Ada load balancing tadi kan, ada firewall, penerapan konfigurasi firewall, IPS, IDS. Ada juga load balancing, jadi mendistribusikan beban trafik jaringan ke beberapa server. Jadi terbagi oleh beberapa server sehingga tidak ada satu titik yang kewalahan saat terjadi serangan. Gitu. oke. Mungkin aku sedikit mengingatkan ya, mungkin karena waktu kita lumayan terbatas, jadi ya karena semua sudah kita bahas, mungkin bolehlah buat Bung Resta untuk ya mungkin kalau ada kesimpulan dan sekalian penutupan kali ya. Oke, mungkin kalau dari kesimpulan secara semua apa yang sudah kita bahas, DDoS itu serangan DDoS terhadap si sistem KPU ini sangat amat merugikan, bukan begitu? Iya Karena benar. ya bagaimana caranya sebuah sistem, apalagi kan ini KPU ya, kayak ini tuh hal-hal yang sakral, yang krusial, karena ya memang kembali lagi itu karena data-data yang sangat penting untuk sebuah negara gitu kan. Kayak itu penentu siapa yang akan memimpin negara kita. Dan setelah kita bahas bagaimana apa kasus serangan terjadi karena DDoS ini, terus apa kira-kira penyebab dari kejadian ini, apa relevansinya dengan LAN security konsep yang sudah kita pelajari, terus apa dari solusi yang sudah kita buat, atau bukan dari beberapa banyak jurnal mungkin bahkan, atau sebuah web yang membuat bagaimana solusi untuk melakukan counter terhadap DDoS ini, cukup sangat amat membantu orang-orang yang mungkin ingin lebih mengetahui apa itu serangan DDoS, termasuk penyerangan DDoS terhadap KPU ini. Penjelasan dari kita insya Allah sangat berguna. Mungkin sekian podcast kita dari kelompok 1. Semoga informasi yang kita berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu menjadi ladang pahala untuk kita. Amin. Amin. Mungkin sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.